Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu kuat, hingga namanya menggema dari Cina hingga Persia. Sebuah kekaisaran yang tidak dibangun dengan menaklukkan daratan, tetapi dengan menguasai lautan. Ia mengendalikan kekayaan, pengetahuan, dan jalur perdagangan dunia. Bukan Roma, bukan Mongol, ini adalah Sriwijaya. Dan inilah kisah tentang bagaimana Nusantara pernah menjadi pusat dari segalanya. Tahun 700 Masehi, sementara Eropa berada di abad pertengahan, pusat gravitasi ekonomi dunia ada di Asia. Dan di persimpangan jalur terpentingnya lahirlah Sriwijaya. Posisinya sangat strategis, menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Ini adalah choke point, gerbang satu-satunya bagi kapal-kapal yang membawa sutra, keramik, rempah, dan emas. Sriwijaya menjadi entrepot raksasa, seperti bandara internasional terbesar di zamannya. Setiap kapal wajib singgah, membayar pajak, dan bertransaksi. Dari sinilah Sriwijaya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Tapi dari mana kita tahu semua ini? Sumbernya beragam dan mengonfirmasi satu sama lain. Seperti prasasti Kota Kapur dari Bangka yang dengan gagah menyebut penaklukan bumi Jawa. Ini bukan sekadar klaim, ini pernyataan kekuatan. Bisu terkenal, Ait Singh, tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun. Ia menulis, di sini ada lebih dari 1000 biksu yang tekun belajar. Semua hendak ke India harus singgah dulu di sini. Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana kelas dunia. Kekuasaan Sriwijaya sangat berbeda dengan kerajaan agraris seperti Majapahit. Ini adalah Talasok Resi. Strateginya, kontrol jalur, bukan kuasai seluruh pulau. Mereka membangun jaringan pelabuhan-pelabuhan bawahan yang membayar upeti dan menyediakan logistik. Mata uangnya, kekuatan angkatan laut, armada mereka yang tangguh memerangi bajak laut, memaksa kepatuhan, dan mengamankan rute. Mereka adalah polisi laut di Asia Tenggara. Mereka pintar menjalin hubungan, rutin mengirim utusan dan upeti ke Kaisar Cina untuk mendapatkan gelar dan perlindungan politik. Namun, tidak ada kekuatan yang abadi. Puncak kejayaan Sriwijaya abad 7 sampai 10 Masehi mulai meredup. Pukulan pertama. Tahun 1025 Masehi, Rajendra Chola, satu dari India Selatan, melancarkan serangan laut besar-besaran. Prasasti Chola mencatat penaklukan atas Kadaram, Kedah, dan penjarahan ibu kota Sriwijaya. Ini pukulan telak terhadap prestis dan ekonomi. Sriwijaya sempat bangkit. Tetapi dunia telah berubah.
Kerajaan di Jawa seperti Singhasari dan Majapahit mulai menantang hegemoni laut mereka. Pendangkalan Sungai Musi membuat pelabuhan sulit diakses. Daerah-daerah bawahan satu persatu melepaskan diri. Pada abad ke-13 sampai 14, sang Raja Laut akhirnya tenggelam dalam sejarah. Warisan Sriwijaya kini terkubur. Secara fisik tersembunyi di bawah tanah dan sungai Palembang. Tantangan arkeologinya besar karena lokasinya yang padat penduduk. Tapi warisan terbesarnya adalah konsep. Sriwijaya membuktikan bahwa Nusantara adalah bangsa maritim tulen. Bahwa konektivitas, perdagangan, dan penguasaan teknologi pelayaran adalah kunci kejayaan. Selat Malaka yang dulu mereka kuasai, hingga hari ini tetap menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sriwijaya mungkin telah hilang dari peta, tetapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam DNA maritim Indonesia, dalam mimpi untuk kembali menjadi poros maritim dunia. Ia adalah pengingat bahwa kita pernah menjadi pusat